menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Malam hari ini kita di makam Kamboja, salah satu tempat pemakaman umum di daerah Jakarta Selatan yang memang katanya banyak menuai cerita misteri. Nah, hari ini kita datang ke sini bukan untuk pembuktian, bukan untuk penantangan, atau mungkin bermaksud mengajak atau ingin memindahkan. Tapi hari ini kita hanya ingin bercerita di tempat ini mengenai historical. Apa sih sebelumnya tempat ini bersama Frisly. Hai, halo. Apa kabar? Kabar baik, Angka. Kamu tambah cerah. Sama Fadlan. Hai Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Fadlan ini biasanya kan suka menirukan pegawai-pegawai di tempat kopi. Benar. Di geprek juga pernah. Betul. Kalau di tempat ini kira-kira apa yang bisa ditirukan? Jangan dong. Aku juga nggak tahu nih, aku baru tahu tiba-tiba syuting di ginian kan di gitu kan. Jadi kayak aduh bismillahirrahmanirrahim aja temanya. Tempat istilahatan. Agak lebih serem Iya, ketawanya. mirip ya. Anyway, ini aku punya mainan baru. Ini tuh EMF Electromagnetic bla 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 bla, aku lupa nama panjangnya, sorry. Yang katanya mainan ini, buat aku sih ini mainan, tapi ini sebenarnya sebuah alat untuk bisa mendeteksi lebih jelas lagi gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Jadi frekuensinya memang nggak jauh, jadi dia akan bunyi ketika gelombangnya naik ya, semakin tinggi di sekitar kita. Oke. Sebelum kita bahas tempat ini dan Fadlan, ada yang menarik buat kakak beradik di rumah. Tadi sebelum aku berangkat syuting, aku ketemu sama satu orang yang sangat familiar. Aku lagi bikin makanan di rumah, aku lagi bikin semur. Terus tiba-tiba aku nengok, ada yang ketawa, panggil aku adek ya, kata dia gitu. Marsha datang ke rumah. Iya. Ya ampun, jadi Marsha sekarang udah hafal Marsha rumahnya datang ke rumah. Uncle. Tadi pas nyampe ke sini nanya, Fris, itu beneran Marsha apa bukan sih? Terus dia gimana? Dia senyum terus dia bilang, aku tadi cuma mau main, tapi karena aku lihat kakak di belakang, aku datangi. Iya, di belakang, gitu. di belakang. Iya kan bener. Aku lihat kakak di belakang, aku datangi. Aku cuma pegang saja, tapi aku pindah lagi. Iya. Pas lagi nengok, kami bertemu, maksudnya melihat gitu. Panggil aku adek. Buat aku ini senang karena memang aku, Frisly dan Marsha sudah sering ngobrol, interaksi juga, dan memang yang di sekitar kita ini sudah mulai berkumpul sekarang. Tapi sebelum kita bahas, ini ada yang sorry aku interupsi sedikit. Di belakang aku sekarang bau pandan, sama tadi ada yang ngintip kita di atas genteng. Aku nggak tahu apa. Kalau ditanya bau pandan itu dari tadi ya, dari mulai sebelum Uncle datang itu memang kenceng banget, kecium banget bau pandannya. Dan kebetulan pada saat aku nengok ada Mbak Kay memakai baju merah dengan masih banyak darah di sekitar mukanya. Oh my God. Jadi dia masih agak-agak marah gitu. Mungkin dia ngerasa kok tumben kali ini rame, karena biasanya orang kayak nggak ada deh yang kesini malam-malam. Tunggu deh sebentar, aku tuh mencium sesuatu loh barusan. Lewat gitu ya? Aduh, iya kayak gitu. Saya kecium banget dan itu kenceng banget. Ya memang ini unik di tempat ini, tempat yang tidak begitu jauh dari jalan raya. Nah ini kan sekarang ada suara musik mungkin dari ada tukang jualan di depan, ada suara motor juga. Betul. Tempat ini bukan tempat terpencil, tapi bisa dibilang dilihat auranya cukup menantang. Bener banget Uncle, meminta jujur. dibahas. Iya banget. Oke, kita sekarang tanya ke Ijin dulu deh, Fris. Kita tanya ke Fadlan. Benar. Sebelumnya ada nggak pengalaman mistis yang Fadlan alamin? Sebenarnya aku pribadi itu orang yang punya feel kuat. Tadi Kak Fristi juga ngomong kan, kayak aku tuh orangnya emang punya ya gitu, tadi aku bilang kayak feeling aku kuat, terus juga aku bisa merasakan sesuatu juga. Dan tadi kayak pas aku masuk ke depan pintu masuknya itu aku juga bilang kan, aku sama kakaknya aja deh gitu. Aku sampai mundur lagi, aku mundur lagi karena yang ada si bau pandan tersebut kan. Dan emang aku ngerasa ada yang gituin aku. Terus ya udah, dan aku dari tadi aku ngerasa ada yang liatin, dan di pojok sana juga aku ngerasa ada yang mukanya rada aneh, hancur, dan itu aku takut banget. Oke,
berarti Fadlan ini bisa dikatakan adalah orang yang peka, dan juga bisa dikatakan indigo nggak kalau Fadlan ini berarti Fresh? Kalau dibilang indigo ngelihat langsung enggak, tapi tertentu di tempat tertentu Betul banget. dan di keadaan tertentu. Benar. Misalnya Fadlan lagi ngerasa capek banget pergi dari mana, dia bisa tiba-tiba yang pas lagi capek nengok, ih kok tadi kayak ada yang berdiri gitu-gitu Betul, ya. bener. Terus Oke. juga pada saat datang ke tempat kayak gini, sekarang energinya itu jauh lebih besar daripada energi kita, ya dia kebuka lagi, jadi lebih ke pekanya. Kalau Oke. Angkel kan bisa yang ngeliat kayak Fris, tapi aku nggak tahu, aku nggak ngeliat, tapi tergambar dengan amat Iya. sangat jelas. Iya. Nah kalau Fadlan ini, kok aku ngeliat yang ngintip tapi samar-samar Bener, gitu. bener. Itu bisa dibilang alam bawah sadarnya yang ngelihat. Iya. Itu dimana kalau kadang-kadang orang lagi bengong gitu ya, itu benar apa enggak sih tadi yang Benar. dilihatin? Karena ini mungkin kalau secara ilmiah penjelasan logiknya ada, dimana alam bawah sadar kita itu di bawah frekuensi sampai akhirnya makhluk-makhluk atau sosok-sosok atau energi yang kuat bisa bertemu sama alam bawah sadar kita, Iya. gitu kan ya kurang lebih. Iya, benar. Nanti mungkin kita akan lebih cari ya Iya, mungkin iya. penjelasan logisnya mengenai alam bawah sadar juga. Dan sekarang yang pengen aku tanya ke Fadlan, pengalaman kamu paling serem sebelumnya, kamu ketemu sama sosok makhluk apa gitu? Jadi waktu itu aku pernah, jadi dulu aku pas SMP itu OSIS. Dan itu emang aku disuruh kayak baris gitu bareng teman-teman semua di lapangan kosong tengah malam. Dan aku nggak tahu kenapa, itu aku emang hawanya udah nggak enak. Dan aku waktu itu sempet dilempar sesuatu, dan itu aku kan paling tinggi pasti kan. Dan aku paling tinggi di belakang, terus ya udah otomatis selalu paling di belakang, terus aku dilempar sesuatu. Oke. Nah aku nggak tahu itu dia mau ngajak main atau emang gimana, aku nggak tahu. Terus dilemparin batu sekali, aku nengok dan akhirnya aku kayak kemasukan akhirnya gitu. Ya paling kayak gitu-gitu sih ya. Tapi kalau makhluk paling serem yang pernah dikasih unjuk sama mereka ke Fadlan? Di rumah aku yang dulu itu tuh serem banget, karena jadi malam-malam aku di gudang itu ada suara berisik gitu. Dan aku liatin, dan aku awalnya aku diem dulu, tapi lama-lama ini berisik gitu loh, dan aku merasa annoying, dan aku samperin ke gudang itu, dan makhluknya aku ngeliat kayak gede banget, segede itu, Berbulu. iya semacam itu. Dan aku kayak wow gitu, aku langsung bener-bener aku tutup pintu, aku langsung lari kayak bener-bener ketakutan. Dan aduh, Ngelihat mukanya nggak? aku ngeliat bener-bener kayak aku buka pintu gede, aku langsung kabur, ketakutan banget. Aku merinding sekarang. Iya. Karena sebenarnya itulah yang aku bilang, ketika kita membayangkan bentuknya dan energi mereka sedang besar, mereka akan menyerupai apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kamu bilang kenapa kamu merinding sekarang, makhluk yang lagi kamu pikirin tadi, kamu kan mengingat kembali, makhluknya itu emang ada yang menyerupai dengan bentuk yang besar berbulu, seperti yang Angkel bilang itu di belakang kamu. Lemong. Lemong. Ini bentuk penjaganya bukan sih? Oh bukan, kalau penjaganya yang aku lihat memang lumayan besar juga. Tapi dia itu kalau yang penjaganya ini lebih ke arah yang positif, karena memang keturunan dari mama. Iya. Sorry, aku mau tanya, kamu boleh nggak kita bahas mengenai sosok penjaga kamu? Boleh. Silakan. Boleh ya. Boleh dong. Jadi ya tadi aku juga sempat punya feeling sih gitu, maksudnya ini dari mama gitu ya. Dari kecil ya kayaknya. Iya, dari kecil. Dari kecil. Karena sosok penjaga kamu ini bilang kalau pertama kali dia menyatu sama kamu itu pada saat kamu umur sekitar 6 tahun. Yeah. Itu di dapur. Jadi katanya kamu kalau dulu main tuh emang sukanya ke dapur. Maksudnya bukan yang suka di kamar atau suka Iya. menyendiri gitu, nggak suka kan? Enggak. Nah jadi pada saat di dapur si sosok itu mulai mendekat dan menyatu. Nah waktu itu di umur itu kamu sempat demam. Demam lumayan lama, sekitar 8 hari. Iya, emang aku dulu sempat sampai step gitu malah. Oh, oke. Nah itu. Masuk dia. Iya, dia menjaga, maksudnya bener-bener kayak oke, pada saat ini dan seterusnya saya akan menjaga anak ini. Baik ya. Bukan masuk tapi beda, bukan masuk tapi lebih melekat ya. Melekat. Bahasanya melekat sampai Iya. sekarang. Sosoknya seperti apa, Fres? Jadi dia bisa berubah wujud. Makanya tadi kakak bilang Makanya apa jangan-jangan aku- itu yang menjaga gitu Aku ya. dari tadi kayak coba mikir sih, kayak Ini kayak gimana sih gitu. kok tiba-tiba ada anak-anak terus tiba-tiba kayak kok Agak ada besar, ibu-ibu iya. lagi, ada ibu-ibu lagi gitu, kayak
Tapi sebenarnya wujudnya apa? Anak-anak, bisa dibilang anak-anak sih, karena sekitar umur 10 tahunan. Tapi memang energinya ini kuat, makanya pada saat dia ketemu, misalnya kamu ketemu sama orang yang niat untuk berbuat kurang baik ke kamu, dan orang itu bisa melihat, dia akan berbentuk sangat amat besar. Jadi bikin orang itu tuh untuk ngapa-ngapain kamu takut. Oh, yang ngejagain dia gede nih, lebih gede daripada yang gue punya gitu-gitu ibaratnya. Jadi dianya menyerupai, tapi dari kalau sosok sebenar-benarnya itu anak kecil umur 10 tahunan sih, Uncle. Iya, anak-anak Di atas, soalnya di atas si Marsha. Iya. Berarti bener anak-anak ya? Bener, yang pertama kali yang kelihat. Oh, oke. Kalau ini kita bahas lagi sedikit lebih unik gitu ya. Seorang makhluk atau sosok penjaga yang bisa berubah-ubah. Ini bukan pasti bukan makhluk biasa gitu ya. Iya. Dia ini apa sih? Dia tuh kategorinya atau mungkin sebutannya apa? Sampai dia bisa berubah-berubah gitu. Kalau yang aku lihat memang secara keturunan keluarga, jadi bisa dikatakan ini memang jin. Karena sebenarnya yang ngikutin dari mama dia pun, yang menjaga mama kamu pun pernah kamu lihat ya? Aku pernah lihat juga. Jadi aku nggak tahu kenapa dari suatu ketika aku nginep lagi di Bandung kalau nggak salah di hotel. Itu tuh aku lagi di toilet, tiba-tiba kayak ada orang yang masuk, dan itu emang pintunya aku buka. Terus tiba-tiba masuk kayak, "Bun, ngapain sih di sini?" Aku bilang kayak gitu kan. Kayak udah ntar dulu, aku lagi pakai krim muka waktu itu. Lagi pakai krim muka, terus tiba-tiba dia ngikut gitu, dan ternyata pas akhirnya Bunda lagi tidur kayak, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi sape," gue bilang gitu. "Ini sape," gitu. Jadi aku tahu. Iya, soalnya yang aku lihat memang ini bukan yang dari keturunan, maksudnya sama bentuk seperti apa yang mama dia punya gitu. Justru ini beda karena memang di rumah lama itu sebenarnya lebih banyak makhluk-makhluk yang negatif. Pantes. Kok pantes? Ya karena emang ya yang tadi aku bilang, yang aku tidur diganggu segala macam itu. Jadi aku emang Gini, sebenarnya menurut aku, maaf aku salah, tapi bukan berarti satu tempat atau rumah kamu itu yang salah, yang terlalu besar aura negatifnya. Tapi mungkin memang badan kamu dan keluarga yang memang sensitif. Jadi itu adalah dua area yang berbeda. Kadang ada satu tempat yang sangat energinya sangat kuat, sampai orang awam pun mungkin bisa melihat penampakannya, bisa mencium baunya, mendengarkan suaranya. Tapi kalau kamu kayaknya di mana aja? Kira kamu bilang, kamu ceritain deh. Ini barusan dia udah mulai ngedorongin gini. Gitu kayak. Terus oke, aku mau tanya dulu juga. So, Fadlan, aku lompat ke sini dikit. Kenapa tempat ini seneng banget makhluknya duduk di atas genteng terus nongol kepalanya di kiri dan kanan? Kenapa mereka nggak turun aja? Karena sebenarnya kalau misalnya penjaganya lagi di sini, kan mereka tuh udah tahu, udah hafal. Ibaratnya mau mereka nongol, mau mereka kayak gimana pun tidak akan takut kan penjaga yang ada di sini. Tapi karena mereka tahu kita yang datang ke tempat ini itu orang-orang baru, dan energi kita di sini pun beda-beda kan. Kayak misalnya aku sama Uncle beda, aku sama Fadlan beda. Mereka tertarik untuk yang mana nih yang takut sama gue. Jadi rame banget. Memang benar Uncle. Di atas itu lagi banyak banget yang mengintip-ngintip. Entah itu sekedar mukanya atau rambutnya doang turun. Belum lagi ngintip-ngintip di pohon lah. Di atasnya Ridi itu ada yang ada rambutnya malah. Iya, itu yang aku maksud. Itu ada rambutnya turun ke bawah. Turun ke bawah. Kenapa ngerasa? Oh iya, barusan kayak dijatuhin, dilempar gitu ya? Ya itu. Oh, di situ. Jadi kakak beradik salah satu campers kita tadi bilang dia dilempar biji dari buah pohon ya. Padahal pohonnya ada di sana. Terus saya nggak tunjuk, nggak apa-apa, nggak ditunjuk di arah sana. Terus dilempar gitu. Oke, balik lagi ke Fadlan. Welcome di kakak beradik podcast malam-malam. Begitu kamu masuk ke tempat ini, apa yang kamu rasain? Auranya benar-benar kuat banget. Tadi aku udah bilang, aku juga tadi masuk, udah sempat lumayan jauh, udah masuk. Balik aku lagi. Sampai mundur, kalau bilang, "Kak, aku sama kakak aja, aku nggak kuat," gitu kan. Karena aku juga sebenarnya aku bukan tipikal orang yang sering ditunjukin atau segala macam. Cuman tadi aku ngerasa kayak, wah nggak deh nih. Ada yang mau ngikut nih. Ada yang mau ngikut, dan aku dari tadi di sebelah sana
aku udah bilang juga ke kakaknya itu ada kayak sosok yang kayak merhatiin kita itu bener-bener kayak mau ngapain sih lo, istilahnya kayak gitu kasarnya. Dan itu aku ngerasa kayak aduh. Tapi aku juga konsul ke kakaknya kan kayak Kak ini kita nggak apa-apa nggak sih di sini, aku bilang kayak gitu. Kalau aku sih dengan sangat jelas bilang nggak apa-apa, karena kan tujuan kita di sini bukan kayak yang tadi Uncle bilang, kita nggak mau menantang, kita nggak mau main uji nyali, Bener. kita nggak mau main jalangkung di sini. Jadi cuma mereka emang ngerasa yang lah kan biasanya sepi, ngapain nih jadi banyak cahaya, terus juga jadi rame orang. Jadi mereka lebih ke yang ada apa sih? Kalau yang mukanya maaf tapi hancur itu menurutku kayaknya memang dia lagi energinya marah ya. Iya. Karena mencoba untuk menceritakan. Iya, dia energinya maaf tapi ini energinya dendam kayaknya. Iya, aku ngeliat di sebelah sana Kak. Iya. Kayak di deket lighting gitu, deket apa lampu situ tuh kayak Yang ada ada kainnya. betul di situ, daerah situ. Aku dari tadi makanya aku ngeliatin ke sana terus aduh kayak Ya. Oke. Tapi kalau kita ngelihat secara gambaran besarnya ya Frisly ya, tempat ini energinya sangat mengganggu kah? Karena kan ini dekat banget sama pemukiman warga ya. Sampai kemarin tuh salah satu kreatifku cerita ada supir ojol, ada supir ojol itu ditampakin di depan. Di depan. Pocong bukan? Nggak tahu apa. Oh, Kayak kaki gede banget katanya. Sampai jatuh katanya, motornya oleng, kayak ada kaki gede gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngebicarain tentang tempat ini ya Uncle, dari tempat ini sendiri yang aku lihat ada beberapa gerbang dimensi di mana mereka pun saling besar-besaran energi. Jadi ketika kita masuk tadi, pas kita baru masuk pun di sebelah kiri, jangan nengok kemana-mana. Panik akunya. Dari sebelah kiri tadi itu udah ada perempuan-perempuan yang coba buat ngikutin terbang, sukanya terbang-terbangan Uncle. Di sebelah kiri pada saat kita pertama kali masuk. Berapa? 3 orang? 3. Ya. Iya 3. Tapi mereka nggak pakai baju putih nih malah. Jadi mereka emang coba buat ngedistract. Nah kalau diantara di pohon belakang sana, di belakangnya Fadlan, itu ada satu pintu dimensi lainnya yang isinya itu lebih ke arah yang besar, kayak yang tadi disebut mungkin kaki yang besar, makhluk besar tinggi, ada tanduknya satu, terus juga itu ada yang seperti perempuan tapi rambutnya besar banget dan tangannya tuh kayak ngebelakangin tapi lidahnya panjang, jadi kayak pokoknya dia di belakang pohon deh dari tadi, di belakang dia nggak berani mendekat, tangannya panjang, lidahnya keluar gitu ngeliatin. Nah tapi kalau pintu dimensi yang ada di sekitaran kita sini justru mereka lebih ke yang mencoba untuk interaksi, mencoba untuk menceritakan, karena biasanya mereka yang ada di sini itu lebih ke menyerupai manusia. Beda sama yang di belakang. Kalau yang di belakang itu kan dia memang berbentuk gini yang agak berarti bingung bisa ya dibilang ngejelasinnya. gini, mungkin awamnya ya, beberapa pintu dimensi ini maaf maksudnya bukan aku mengkategorikan, tapi klasifikasinya ini ada yang bentuknya arwah penasaran, ada yang bentuknya jin penunggu, yang itu, yang ada juga suara apa ini? Iya, suara apa ini? Gangguan. Kecabut ya? Oh. Iya ya. Kenapa? Enggak, ini kayak lebih dari kenapa? Ditarik. Kakinya ditarik. Biasa. Oh. Ya, oke. Oke. Iya, itu tadi yang tiba-tiba itu yang mukanya hancur, agak bukan sih? Oh, yang iya. tadi yang lu bilang kayak kok kayaknya dia marah. Iya. Gini. Aku juga bukan orang yang bermaksud mengganggu, bukan untuk sekedar maco-macoan, berani untuk membuktikan ada atau enggak. I believe kalian itu antara ada dan tiada di 2 dimensi yang berbeda, guys. So kita akan ceritakan kalian semua satu-satu perlahan, supaya semuanya dapat ceritanya. Jadi kita ceritain tempatnya dulu, auranya ya, teman-teman semuanya ya. Suara makin kenceng gak sih di sini? Nggak apa-apa. Nggak Karena mereka coba untuk makin Iya. interaksi, makin dekat sama kita. Oke, tadi aku lagi jelasin maksudnya perbedaan pintu-pintu dimensi ini, kategori itu ada Jin. arwah penasaran, ada jin, ada juga yang memang mungkin lagi lewat, atau ini aku kayak mau jelasin itu bukan jin ya, tapi kayak
bukan jin-jin itu pendatang ya, tapi dia tuh gue yang empunya tempat nih. Dari dulu sebelum ini menjadi Iya. tempat pemakaman gitu Iya, ya. makanya kan kita pernah dengar kan di sini ada salah satu makam keramat. Betul. Ada pohon keramat juga, mungkin MOP lovers di rumah juga nggak di tanganku. Jadi MOP lovers di rumah juga pernah dengar mungkin di daerah rumahnya ada pohon keramat. Terus ada apalagi biasanya ya batu keramat. Terus ada rumah keramat. Nah, kalau yang di sini nih sosok yang paling besarnya adanya di mana? Kalau aku tadi begitu masuk, aku ucap salam di depan. Aku lihat Tergambarkan gitu ya. tergambarkan. Ya, Ada yang manggil. Jujur. Ada yang Aku manggil. dengar banget. Tuh. Enggak ada yang manggil. Demi Allah gue merinding. Tuh iya demi apapun. Misi. Kenceng demi Allah demi Rasulullah gue takut. Enggak. Kenceng banget. Masuk. Dia langsung masuk ke sini. Dia langsung masuk. Nah, apa-apa. Kenceng banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari pohon gak sih Mas Anda mana ya? Enggak, kenceng banget toy. Mas Anda dari pohon ya? Oke, easy. Yuk. Oke, guys. Iya. Gak apa-apa. Mas Nanda minta tolong Iya. ditemenin dulu di situ. Karena tadi lagi di ngobrol-ngobrol kayaknya ya. Ini dia masih ngomong. Masih ngomong. Gue kayak pakai Serius kenceng Misi. banget. pakai headphone. Misi. Dari tadi iya kayak mencoba buat ayo dong. Gue kayak pakai headphone. Kenapa? Kita mau ngobrol aja nggak? Enggak kan? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yuk. Oke. Gue pakai lagi enggak nih? Oke, easy everyone. Inhale, exhale. Iya dilemparin ya dari tadi ya. Dilemparin enggak apa-apa. Karena mereka mungkin ngerasa yang baru nih, kok rame banget. Ya. Oh mau main gitu Mereka udah aja. nggak sabar Iya nggak diceritain sabar buat juga. diceritain. Oke, Kakak Beradik Podcast, mungkin kita akan break dulu sebentar. Kita akan netralisir dulu suasananya karena memang yang paling penting seperti yang aku bilang, kami di sini bukan untuk membuktikan keberadaan mereka, kami bukan untuk menantang, tapi kami hanya ingin bercerita sedikit dan mencari tahu tentang adanya tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang keramat, bersejarah, dan juga pengalaman-pengalaman mistis yang sebenarnya sampai saat ini belum pernah terungkap. Oke, kalau begitu habis ini kita akan bahas tentang pohon keramat di sini. Sebenarnya aku juga masih belum tahu sampai sekarang definisi keramat itu apa. Kenapa satu tempat dibilang keramat? Ya. Satu tempat dibilang keramat. Kenapa satu tempat itu bisa dibilang betuah? Ya. Apa-apa. Kenapa satu tempat itu dibilang bertuah gitu ya? Karena mungkin ada sejarahnya ataukah mungkin ada sosoknya. Setelah ini kita akan bahas ya, Frisly. Iya. Fadlan Kalian tetap siap kan? Insya Allah siap. Siap Oke, dong. kita ketemu lagi nanti ya. Baik. Kakak Beradik Podcast di sesi yang kedua.